Saya mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali berjumpa untuk kegiatan bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang kegiatan atau materi observasi. Ya, karena kemarin belum sempat praktik, maka hari ini saya berikan materinya yang lebih gamblang lagi, agar kalian bisa lebih menguasai apa itu tentang observasi. Baik, saya presensi dulu. Arum iftahul. Iftitahul ya. Auni, Desi, Dian. Emang ada berapa Dian di sini? Satu kan? Ya. Hilda, Indana, Haura, Nadia, Nadia Nur, Nisa, Putri. Oh, ada 3 malah. Loh, oh iya. Nadia Dina. Yang pertama sih Nadia Dina ada. Nadia Nur. Oke, terus Nadiatus. Nisa. Nisa Putri. Putri. Risma. Oh, Risma ini out. Oke. Salsa. Siti. Ini panggilannya siapa ini? Aisyah. Oke. Sriwijayanti. Syaira. Kemudian Tia. Tiara. Dan terakhir Silsian. Benar ya, Silsian ya. Total ada 29. Oh iya, dia 19 ya, out 1. Baik. Silakan gawainya disimpan dulu. Ya, gawainya simpan dulu. Gawai itu HP atau smartphone. Nah, bahasa Indonesianya gawai. Gawai. Baik. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Anda diminta untuk memahami yang namanya observasi. Tidak usah ke praktiknya dulu, tapi paham dulu apa itu sebenarnya observasi dan bagaimana cara untuk melakukan observasi. Ada yang sudah tahu observasi itu apa? Pengamatan. Bahasa lainnya pengamatan. Penelitian. Oke, lanjut. Ana pengamatan, ana penelitian, pemeneng. Apa nak? Penyelusuran atau menelusuri atau mencari tahu, ya. Ada lagi selain 3 bahasa tersebut? Penelitian, pengamatan, penelusuran, penyelidikan. Oke, bahasanya semakin ke sana semakin kayak kriminal ya. Ya, mencari berita ini. Baik. Di antara kegiatan-kegiatan 4 tersebut itu semuanya bisa dilakukan atau dikatakan sebagai observasi. Nah, ketika kita mau observasi, kira-kira di kehidupan sehari-hari, contoh kita sudah melakukan observasi apa nih? Di kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah. Berangkat ke sekolah, kemudian mengetahui apa situasi dan kondisi di sekolah. Itu bisa dijadikan observasi. Di luar kegiatan sekolah, apa nih? Healing atau liburan, berkunjung ke salah satu wisata, kemudian kita di sana juga melihat. Kira-kira kalau untuk observasi ke tempat liburan atau tamasya, itu ketika ramai orang atau malah sepi orang? Ramai. Tujuannya untuk apa? Rekreasi, benar nih. Kita piknik, pas nih, misal contoh Sawalan. Kita piknik pas Sawalan, gak usah jauh-jauh deh ke Pantai Pekalongan. Ketika kita sampai di sana kan banyak pengunjung tuh. Kita kira-kira kalau banyak pengunjung bisa menikmati suasananya atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita piknik
tapi posisinya itu sepi, kira-kira kamu bisa menganggap itu sedang piknik atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, ketika kita sedang berkunjung ke tempat wisata, itu tergantung mood atau feel kita. Kita termasuk orang yang suka keramaian atau tidak suka keramaian. Ingat, tidak suka keramaian bukan berarti introvert, ya bukan. Bisa saja orang tersebut memang sukanya sesuatu yang ketenangan. Contoh saya kalau piknik ya sukanya tidak di hari libur nasional. Biasanya piknik mungkin Sabtu Minggu. Saya lebih suka piknik kalau pas di hari weekend. Kenapa? Tujuan saya untuk menikmati tempat wisata, bukan menikmati pengunjung wisatanya. Gitu, Sa. Misalkan ya kamu tadi pergi pas libur nasional, pas libur liburan sekolah, atau pas Idul Fitri liburannya. Nah, itu ya pasti banyak pengunjung. Ya itu. Nah, kalau diterapkan di lokal di Pekalongan, budaya di Pekalongan yang bisa dijadikan objek observasi apa nih? Budaya yang ada di Pekalongan. Pas waktu apa nih kita? Pas lupes-lupes berarti kegiatan apa itu? Syawalan. Ketika Syawalan di Pekalongan banyak sekali kegiatan budaya. Mulai dari lupes raksasa. Mungkin ada yang membuat getuk panjang. Lanjut lagi, apa lagi? Gunung Megono. Ya, kalau Gunung Megono di mana? Kalau Gunung Megono di Pekalongan, lokasinya ada yang tahu? Ada di Linggo. Ya, Linggo Asri. Ya, itu kemudian, tapi bukan Megononya doang. Ya, ada nasinya. Udah dibungkus-bungkus itu sih, Cah. Dan nanti dibuat tumpeng besar. Itu kalau di Linggo. Kemudian durian. Kalau durian di Doro ada, Lolong juga ada. Kalau lopes tadi di Krapia. Kira-kira kalau budayanya di pantai? Kalau budaya di pantai apa nih? Kegiatannya? Apa namanya? Apa nih? Ada yang pernah lihat budaya ketika ada di laut? Ada kepala kerbau, ada buah-buahan nanti dihanyutkan di lautnya, gitu namanya Pak. Sudah pernah dengar kata nyadran? Ya, banyak ya kalau nyadran itu ya. Ada yang di laut, ada yang di darat, ada juga mungkin di kegiatan-kegiatan yang dianggap itu adalah tempat-tempat keramat. Ya, itu budaya di Pekalongan masih ada Pak? Masih. Ya, masih banyak kegiatan seperti itu. Nah, kalau saya terapkan lagi, kalau tidak salah Anda sudah melakukan yang namanya kegiatan kemah. Tempat kemah kemarin bisa nggak dijadikan tempat wisata? Tempat observasi, bisa? Nah, berarti kalau observasi kita harus apa nih, Cah? Biar bisa menceritakan lagi. Mengunjungi tempat observasi. Baik. Sekarang kita lebih ke oke. Setelah tadi kita tanya jawab apa itu observasi, ada pengamatan, kemudian ada penelitian, ada penelusuran, penyelidikan dan lain sebagainya. Dijelaskan di sini yaitu observasi berisi tentang informasi penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Hasil dari pengamatan kemudian kita akan membuat informasi. Berarti kalau mau cerita ke orang lain, ya harus observasi. Kira-kira kalau tidak observasi tapi kita cerita ke orang lain, bisa enggak? Mungkin bisa, juga tidak. Kalau anak tersebut sudah pernah berkunjung ke salah satu wisata nih, misal kita mau cerita wisata. Saya mau cerita tentang Candi Borobudur di Magelang. Karena saya dulu mungkin udah pernah ke sana ketika SMP. Nah, saya cerita sekarang nih. Saya SMP itu tahun 2006. Sekarang 2024. Saya cerita tentang Borobudur. Candi Borobudur itu mewah, megah. Ada fasilitas ini nih. Ketika saya ceritakan sekarang, kamu percaya atau tidak? Kenapa tidak? Oh, belum lihat secara langsung. Atau yang saya ceritakan itu adalah yang sudah berlalu.
Loh, apalagi tahunan, Cah. Tidak bisa. Kalau observasi maksimal ketika kita mau menceritakan ke orang lain, kalau bisa maksimal 1 minggu. Ya, lebih dari itu bisa saja tempat yang kita ceritakan berubah, baik itu bentuknya maupun fungsinya. Itu berarti observasi adalah informasi umum dari hasil pengamatan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi atau untuk memberikan informasi ke orang lain. Itu adalah observasi. Saya bagi beberapa modul untuk kalian. Silakan, berarti satu kelompok dibuat menjadi 4 anggota. Nah, sisa ada 3, jadi satu kelompok di sebelah sini. Pakai kursi yang belakang sini. Ini kan pas ya. Silakan dibuat 4, 1 ke sini, 2 gabung ke sini. Silakan, langsung membentuk kelompok, saling hadap kembali seperti tadi. Ini saling hadap dengan temannya yang belakang. Yang 2 gabung ke sana. Nah, itu pakai kursi 2 atau enggak, itu ambil kursi 1 lagi. Ada apa ke sana dong? Sampingnya loh. Baik, saya sudah membagikan modul ajar yang berkaitan dengan isi observasi. Silakan dibuka halaman 2, Cah. Yes, halaman 2. Di situ ada karakter teks laporan hasil observasi. Saya minta ini ya, berarti ada kelompoknya, saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, silakan mencari arti objektif. Kelompok 1. Kelompok 2, mencari arti kata spesifik. Kelompok 3, mencari arti fakta. Kelompok 4, mencari arti lengkap. Dan yang kelima, mencari arti mudah dipahami. Oke, paham? Silakan Anda mencari arti tersebut. Yang mau menggunakan gawai saya persilahkan ya untuk dijadikan referensi. Baik, silakan masing-masing kelompok saya kasih waktu 5 menit untuk mencari arti dari kosakata tadi. Dalam? Satu buku aja dulu. Ya. Silakan. Dalam? Pakai ini aja. Yang di apa tuh? Yang di modulnya langsung. Biar nggak usah itu langsung di modulnya aja. Anda boleh mencari referensinya di buku paket boleh, di internet juga boleh. Silahkan. Ya, boleh di situ. Atau enggak di lembar belakangnya kan bisa. Saya baca ulang. Kelompok 1 objektif, kelompok 2 spesifik, kelompok 3 fakta, kelompok 4 secara lengkap, dan kelompok 5 mudah dipahami. Silakan dicari untuk pengertiannya. Mencari referensi loh ya, bukan malah buka sosmed. Ya, malah buka sosmed sih. Cari referensi dulu.
Ditulis di modul ajarnya aja. Yang tadi saya langsung di kertasnya itu enggak apa-apa. Ini yang nyari siapa nih? Satu ini. Oke. Udah ketemu saya? Oke, langsung silahkan disalin. Enggak apa-apa. Ketemu? Kalau udah ditulis di sininya. Langsung di kertas modulnya aja. Enggak apa-apa. Iya, di belakangnya boleh. Kenapa? Kenapa? Ngapain? Ada acara apa toh? Salah info. Oke. Ya. Sudah kelompok 1? Belum? Kelompok 2? 3? Kelompok 3 sudah? Belum? Kelompok 4? 5? Belum, oke. Kenapa? Nanti lah. Enggak usah, pengertiannya saja. Cukup ya? Saya mulai. Silakan kelompok 1 untuk presentasi menyampaikan ya hasilnya. Enggak, itu aja. Dibacakan aja pengertiannya. Pengertian objektif berarti tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh perasaan atau bias pribadi, dan berdasarkan fakta. Objektif juga berarti pendekatan yang mengutamakan informasi faktual dan penelitian di atas sudut pandang pribadi. Oke, baik. Terima kasih. Saya bahas dulu yang objektif. Berarti objektif itu kalau kita menggunakan kata objektif berarti kita dalam penelitian observasi tidak boleh menilai secara tidak adil. Objektif itu harus adil, tidak memihak ke salah satu objek yang sedang kita nilai. Contoh, saya pergi ke pantai Pekalongan dan pantai Batang. Saya karena orang Pekalongan, jadi saya lebih mengunggulkan atau memuji-muji pantai Pekalongan. Walaupun faktanya misalkan di pantai Pekalongan masih ada beberapa sampah yang berserakan. Di Batang padahal pantainya bersih. Tapi karena saya orang lokal dari Pekalongan, saya lebih dominan memuji Pekalongan. Itu tidak boleh. Jadi kalau observasi apa yang kita lihat itu yang kita nilai, ya sesuai apa yang kita dapatkan faktanya. Baik, lanjut ke kelompok 2. Tidak apa-apa, sampaikan aja. Berdiri ya. Oke. Spesifik adalah kata yang merujuk
pada sesuatu yang jelas dan terperinci. Oke. Kata yang merujuk ke sesuatu yang jelas dan terperinci. Kira-kira contohnya apa, Cah? Spesifik. Apa nih? Kata-kata spesifik. Berarti ini kata-kata yang mudah dipahami atau yang ada di situ. Contoh, kata-kata spesifik atau tanda-tanda, mungkin tanda-tanda baca atau tanda-tanda rambu. Ketika kita berkunjung ke tempat wisata, kalian pernah lihat ada gambar yang nanti ada orang 3, tulisannya titik kumpul. Nah, titik kumpul. Itu maksudnya apa? Kalau mohon maaf ada sesuatu yang berbahaya atau ada kelompok yang sedang berpencar, ketika diinformasikan misalkan kelompok dari 10 busana, silahkan berkumpul di titik kumpul. Nah, kumpulnya di situ. Semuanya harus datang menuju ke titik poin tersebut. Itu spesifik. Titik kumpul. Oh, berarti ini artinya adalah tempat untuk berkumpul sebuah kelompok. Atau mudah lagi, hal yang lain spesifik lagi. Apa nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Udah jelas itu. Berarti tempatnya ya pasti tempat sampah. Bukan dibuang misalkan, wah tidak ada orang nih, kita tinggal lempar saja, bukan. Itu beberapa kata spesifik. Tidak terlalu panjang kalimatnya, tetapi kita paham maknanya langsung. Seperti itu spesifik. Lanjut, kelompok 3. Silakan berdiri. Oke, ada yang namanya kata fakta. Lawan kata fakta atau antonimnya fakta? Ya, kalau bahasa asingnya hoax atau bahasa baru-baru ini. Tapi menggunakan bahasa Indonesianya apa nih? Fakta. Fakta kan tadi dijelaskan sesuatu yang benar-benar terjadi atau bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, antonimnya adalah opini. Opini itu adalah argumen seseorang atau ungkapan seseorang, tetapi harus dibuktikan dulu kebenarannya. Nanti malam saya mau pergi ke resto yang ada di Pekalongan. Nanti malam. Berarti belum terjadi. Itu namanya opini. Siang ini cuacanya gerah. Kemungkinan nanti sore akan turun hujan. Opini, karena belum terjadi. Ya, jadi kalau opini ini belum terlaksana, tapi kalau fakta kita sudah membuktikan dan kita juga bisa menjelaskan ke orang lain tentang fakta tadi. Tadi malam, semalam terjadi gempa di Batang 5,4 skala Richter, misal. Apa iya? Iya, kamu menunjukkan misalkan beritanya. Nah, misalnya punya berita nih, ini loh tadi saya baca berita, ternyata ada gempa tadi malam ya di Batang. Kalau pas ada yang dari Batang juga mengungkapkan, oh ya betul, tadi malam saya juga merasakan dengan keluarga. Nah itu kejadian tersebut menjadi fakta. Tapi fakta yang paling bagus adalah hari, tanggal, bahkan waktu atau tahunnya jelas. Sekarang begini, tahun 1945 Indonesia merdeka ya? Yakin? Waktu itu kita merdekanya? Kalian menyaksikan nggak? Nggak kan? Nggak menyaksikan kan? Menyaksikan secara langsung bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa kok sampai sekarang Anda percaya kalau tanggal tersebut itu tanggal kemerdekaan kita? Kenapa nih? Karena diperingati setiap tahun? Atau yang ikut-ikutan aja? Karena orang tua atau di sekolah diajarannya ya 17 Agustus dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai percaya sampai sekarang? Padahal kita nggak menyaksikan kan? Ada sejarahnya. Kenapa? Karena tanggal, bulan, tahunnya jelas. Dan bisa dibuktikan Pak? Bisa. Banyak buku dokumenter di Indonesia tentang kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi saya punya dokumentari pernah berwisata ke Malioboro. Hoak nih.
teman ngetokke foto-foto misalnya. Ini loh foto saya ini tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, bukti foto tadi menjadi fakta. Tapi kalau di foto itu ada kamunya. Kalau tidak ada kamunya itu belum bisa menjadi fakta. Bisa aja itu ngambil foto pemandangan-pemandangan di internet juga bisa. Atau minta teman orang lain juga bisa. Ya, itu fakta. Lanjut, kelompok 4. Kelompok 4 dan 5 saling berkesinambungan ini. Yang keempat. Baik, dilaporkan secara lengkap. Berarti tidak boleh menghilangkan fakta yang sudah kamu lihat. Saya ke SMK Baitul Salam Pekalongan. Saya membuat laporan observasi. Ada 4 jurusan di SMK Baitul Salam Pekalongan. Tapi sayang, tidak ada musolanya untuk beribadah. Padahal kita tahu ada musalah. Tapi kita hilangkan bagian itu. Kenapa bahayanya dihilangkan dalam sebuah observasi? Bisa memberikan informasi yang jelek. Ya, atau citra observasi tempat yang tadi kita lakukan bisa jelek ketika ada orang membaca atau melihat review kita. Makanya kalau kamu all shop nih shopping, si penjual was-was kalau sampai dikasih bintang kurang dari 4. Karena itu bentuk observasi mereka bentuknya tadi bintang tadi. Kita ngasih 5 mereka akan suka, senang. Tapi ketika kita beli barangnya tidak bagus atau jelek, kita ngasih bintang 1, itu sebuah hal yang mengerikan bagi penjual all shop. Kenapa? Ketika ada orang mau beli, waduh kok bintangnya 1 ya. Reviewnya apa? Barang yang dikirim tidak sesuai. Barang yang dikirim tidak original. Nah, itu membahayakan. Banyak orang nanti tidak akan belanja lagi di situ. Nah, sama kayaknya observasi yang kalian kunjungi. Harus diceritakan secara fakta. Oke, itu ya, lengkap. Dan terakhir, kelompok 5. Oke, mudah dipahami. Banyak sekali orang menggunakan bahasa Indonesia sudah dicampur-campur dengan bahasa pergaulan. Hei kamu, Rene, apa maneh ya? Hei kamu, Rene wis ngonggone kamu, Rene maneh ya, dialek. Ayo kita madang dulu. Ya. Makan maksudnya. Ayo kita madang dulu dan lain sebagainya. Ya, atau tidak ya dicampur dengan apalagi sekarang bahasa-bahasa dari Jakarta banyak banget ya. Ya, Jaksel, Jakut dan lain sebagainya lah. Mereka membuat dialek sendiri. Kalau kita bisa nggak? Kita juga bisa. Dialek Batang, dialek Pekalongan, nanti ada Pemalang. Kalau dialek itu lebih ke bahasa ciri khas dari desanya masing-masing. Itu dialek. Contoh, kalau di tempat saya manggil kamu, ya kamu masih utuh. Tahu enggak bahasa Jawanya kowe, sampean, panjenengan. Tapi ketika kita sedang belajar ke daerah Paninggaran, di sana enggak ada kamu, enggak ada kowe, orang sampean. Onone Rika. Ya, Rika. Rika itu artinya jenengan, kamu. Lah Rika kalau di tempat kita ya itu nama orang. Ya, saya pernah punya rekan di Paninggaran, saya main ke sana. Setiap ada temennya datang atau lewat, karena tetangga di daerah pegunungan itu kan ini ya saling sapanya masih kental banget. Rika arep rindi. Aku hanya berpikir, oh cawedok iku arane Rika. Lah kok beda meneng agak sepuh, matanya wong tua. Menggunakan kata Rika lagi. Rika arep rindi, Bu. Nah, Rika menanya oke. Lah kok orang kok namanya Rika itu apa ya? Saya penasaran. Akhirnya saya tanya kepada teman saya. Di sini namanya Rika semua atau gimana? Enggak Mas. Rika itu artinya panjenengan, Anda, kamu, kowe Mas. Nah, kalau di sini pakainya Rika. Nah, itu baru saya akhirnya tahu. Kalau di daerah pegunungan-pegunungan itu kowe sampean kowe nganggone Rika. Ya. Nah ning kene ya Rika ki arane wong. Itu dialek yang berbeda. Cecek.
Apa itu? Cecek. Kalau cecek belum jadi megono. Nangka. Nangka dengan cecek sama enggak? Kalau di sini Pekalongan. Beda ya. Cecek itu kalau orang bilang buah nangka tapi yang belum matang. Tapi kalau nangka yaitu yang sudah matang. Lah ini kebalikan. Kalau kita ke daerah Batang. Kalau di sana nangka itu cecek. Cecek itu nangka. Kalau di tempat kita ya nangka itu yang udah matang. Ya, tapi kalau di sana nangka itu malah yang belum matang. Itu Sa. Itu bahasa sama tapi beda Nah, itu dialek, ya. Baik. Berarti kita udah mengetahui yaitu tentang karakteristik dari observasi. Ada objektif, spesifik, fakta, disajikan secara lengkap, dan yang terakhir mudah dipahami. Oke, sekarang karena dari tadi duduk, silakan berdiri dulu. Berdiri semua. Ya. Berdiri sambil saling hadap dulu. Kalau sudah, silakan. Satu teman dengan teman yang lain, tangannya maju mengarep lurus. Sama teman di depannya saja. Pokoknya mencari pasang. Mencari pasang. Ya, oke. Salah siji sik ya. Telu ya wis kono telu barengan. Ya. Tangannya saling maju kan itu ya. Ayo bebarengan dulu, bebarengan. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Sing telu praktek siji sik caloro. Nah, engko gantian. Sekarang yang kanan dulu ya, yang kanan. Tangane megang tangan temenmu. Silakan dipijit sambil jalan ke sini dah. Tangannya yang dipijit, jangan pinggulnya. Nah, yang kanan dulu yang mijit. Ya, kanannya mijit temannya dulu. Yang di sebelah kanan mijit temannya dulu. Tangannya loh dipijit kayak gini, jalan kayak gini jalan. Nah, yang kiri tangannya lurus saja. Nah, yang kanan mijit dulu. Nah, dipijit tangannya kayak gini. Kayak gini. Tangannya gerakin, dipijit. Kalau kanan kan perempuan, saya nggak bisa mempraktikan. Ya nggak ada laki-lakinya di sini. Yang kanan dulu yang mijit, yuk. Yang kanan yang mijit sih. Ya. Sepanjang tangan temenmu dong. Dipijit. Ya. Ini malah diem doang, dipijit kok malah diem kok. Oke, sekarang yang kiri yang mijit. Gantian. Gantian. Kasihan temennya itu ya. Di rumah megangin HP terus, bangun tidur megang HP, mau tidur pegang HP lagi, tangannya pegal, kasihan ya, direfleksikan. Kenapa ini? Bahaya ini, berubah bentuk ini. Ya. Oke, sudah, silakan duduk tempat kembali, menghadap ke depan lagi Sa. Yang tadi kelompok silakan kembali ke tempat. Oke. Kenapa? Baik, silakan duduk dulu. Baik, Sa. Sekarang kita review atau kita lakukan yang namanya simpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tentang Tadi observasi adalah teks yang berisi informasi, terus penjabaran umum dari hasil observasi. Tujuannya untuk memberikan informasi, mencari informasi, apalagi? Itu ada kan di situ di modul. Apa lagi tujuannya?
informasi tentang keadaan atau situasi dan kondisi. Kemudian karakteristiknya ada 3. Di antaranya objektif dan spesifik. Kedua, berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, oke, secara lengkap dan mudah dipahami. Tempat apa saja yang bisa dijadikan observasi? Sekolah, wisata, apalagi? Tempat ibadah bisa? Bisa. Oke, kemudian seisi di dalam rumah kita sendiri bisa? Bisa ya. Nah, itu hal yang sering, bahkan mungkin saat ini kalau kamu disuruh bercerita tentang kondisi rumah, hafal nih. Ya. TV ada di sebelah mana? Ya, lemarinya warnanya apa? Sepatunya ada berapa? Ada sendalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena sering kita kunjungi atau bahkan setiap hari kita kunjungi. Kalau observasi ke rumahnya teman bisa enggak? Bisa ya. Kira-kira kalau rumahnya pas nih kebetulan lagi tidak rapi, mau diceritakan nggak nih tidak rapinya? Nggak enak ya? Risih? Izin? Oke. Berarti kalau kita memiliki ruangan atau rumah atau kamar, dijaga dengan rapi, dengan indah, bersih. Barangkali ada teman kita yang mau berkunjung. Baik ya, itu saja untuk pembelajaran pengenalan karakteristik dan pengertian observasi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu praktik observasi. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.